Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tanjung Pinang 3 akan mencoba mempresentasikan tentang analisis regresi pada mata kuliah statistika pendidikan. Sebelumnya kami mohon maaf karena pada awalnya dan pada saat kami melakukan presentasi itu Pak Haryanto yang menjadi moderator, namun karena ada kesalahan teknis suara beliau tidak terrecord, tapi beliau ada di dalam proses pembuatan presentasi ini. Baiklah, langsung saja kami akan mulai presentasinya yang akan disampaikan oleh Ibu Pitanoli. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas. Dalam hal ini sering disebut dengan variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. Di mana variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau pengaruh variabel dependen. Untuk sebuah contoh, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Dalam hal ini, minat merupakan variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar, sedangkan hasil belajar merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh minat. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Regresi sederhana melibatkan hanya dua variabel. Satu variabel independen dan satu variabel dependen. Model regresi sederhana memberikan sebuah hubungan garis lurus di antara dua variabel. Hubungan linier dan hubungan non-linier dua variabel dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang ditunjukkan yaitu hubungan linier yang merupakan garis lurus, dan satu lagi adalah hubungan non-linier, yaitu dua variabel yang tidak saling tegak lurus, atau dalam hal ini kita bisa lihat Bapak Ibu di grafik di gambar nomor 2. Kemudian bentuk persamaan fungsi linier adalah Y sama dengan konstanta ditambah dengan slope ya, atau koefisien arah atau koefisien regresi fungsi. Bapak Ibu, kita boleh lihat dari grafik bahwa jika Y sama dengan 2 dikali dengan 5X, maka kita bisa tentukan besar A-nya atau konstanta atau interceptnya adalah 5 dan B-nya sama dengan 2,5. Artinya jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan jika X bertambah 1 satuan, maka Y bertambah sebesar 2,5 satuan. Dalam hal ini secara teoritis, jika X sama dengan 10, maka Y sama dengan 30. Dalam membuat keputusan, ada risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau error. Risiko tersebut dapat diperkecil dengan cara memperkecil kesalahan dengan memperhitungkan kesalahan pengganggu, maka bentuk persamaan fungsi linier menjadi, kita boleh perhatikan Bapak Ibu, besar Y sama dengan A ditambah BX ditambah E-nya, yaitu adalah error atau kesalahan pengganggu yang sering disebut dengan disturbance error.
Jika A dan B diketahui, maka garis regresi A tambah B X dapat digambarkan. Kesalahan pengganggu error sama dengan jarak vertikal antara nilai observasi XI, YI dengan titik pada garis regresi A tambah BXI seperti tampak pada gambar di bawah ini. Kita boleh lihat Bapak Ibu bahwa dari grafik terlihat ya, untuk mengestimasi nilai A dan B digunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode untuk menghitung A dan B sebagai perkiraan nilai A dan B sehingga jumlah kesalahan kuadrat memiliki nilai terkecil. Model sebenarnya besaran Y sama dengan A tambah BX ditambah E. Model perkiraan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. B dan E di sini merupakan perkiraan nilai A, B, dan E. Di mana secara matematis kita boleh lihat nilai A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Di mana B merupakan sigma dari N sampai ke XY dikurang sigma X sigma Y dibagi dengan sigma dari N sampai X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Di mana X rata-rata disebut sebagai skor variabel X dan Y rata-rata disebut skor variabel Y, sedangkan N adalah ukuran sampel. Bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa penjabaran rumus di atas merupakan bahwa Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah E1, E1 sama dengan Y1 dikurang A ditambah BX, sedangkan E1 dikuadratkan sama dengan Y1 dikurang A ditambah BX dikuadratkan. Dan nilai sigma E1 kuadrat sama dengan Y1 dikurang A ditambah BX dikuadratkan yang sering disebut dengan sum square error atau jumlah kesalahan kuadrat. Ini adalah analisis regresi sederhana. Suatu fungsi dikatakan mencapai titik minimum jika turunan pertama suatu fungsi sama dengan 0. Maka turunan pertama jumlah kesalahan adalah, kita boleh lihat Bapak Ibu secara matematis di sana, di mana AN, ya langsung saya lihat di hasil akhir Bapak Ibu, AN sama dengan sigma YI per N dikurang B sigma XI per N. Atau bisa kita tuliskan dengan A sama dengan Y rata-rata dikurang BX rata-rata. Selanjutnya, sigma BX kuadrat sama dengan sigma X1 Y1 dikurang A sigma X1. Sehingga Bapak Ibu dari hasil analisis di atas terbuktilah bahwa B sama dengan jumlah sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 sigma Y1 dibagi dengan jumlah sigma X1 dikuadratkan kurang sigma X1 dikuadratkan. Uji linearitas pada regresi sederhana. Kita boleh lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah langkah pertama, tentukan hipotesis. Hipotesisnya H0 jika H0 Y rata-rata sama dengan A ditambah BX tidak linear secara signifikan. Lalu HA-nya Y rata-rata sama dengan A tambah BX linear secara signifikan. Langkah kedua adalah tentukan nilai kritis berdasarkan taraf signifikansi A. Yang ketiga, tentukan nilai statistik, dalam hal ini nilai F dengan rumus F sama dengan Fs regresi
dibagi dengan MS rest-nya. Langkah keempat, tentukan daerah kritis di mana nilai F tabel diperoleh dengan derajat bebas pada DB regresi sama dengan 1 dan DB regres sama dengan N dikurang 2. Kemudian membandingkan F tabel tersebut dengan nilai F hitung, ya, nilai F hitung atau dari nilai sig P value pada output program statistik yang digunakan. Langkah yang terakhir adalah buat kesimpulan apakah H0 tidak ditolak atau ditolak. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 tidak ditolak. Cara lain dalam menentukan kesimpulan adalah dengan cara melihat nilai sig P value. Jika sig P value-nya lebih kecil dari taraf signifikan, maka H0 ditolak. Sebaliknya, H0 tidak ditolak. Selanjutnya, Pak. Kita lihat yang pertama, tentukan hipotesis. Untuk uji dua pihak, H0, B sama dengan 0, HA, B tidak sama dengan 0. Untuk uji pihak kanan, H0, B lebih kecil sama dengan 0, HA, B lebih besar dari 0. Untuk pihak kiri, H0, B lebih besar sama dengan 0, HA, B lebih kecil 0. Yang kedua, Bapak Ibu, tentukan nilai kritis berdasarkan taraf signifikansi A. Yang ketiga, tentukan statistik uji. Uji T, uji signifikan koefisien regresi T. Pengujian nilai A, kita boleh lihat Bapak Ibu, sama-sama kita perhatikan rumusnya di sana. Kemudian nilai T sama dengan B per SB, di mana SB merupakan SE dibagi dengan akar dari SSXX. Yang keempat Bapak Ibu, tentukan daerah kritis dengan membandingkan tabel T itu atau dari nilai sig P value pada output program statistik yang digunakan. Yang kelima, buat kesimpulan. Apakah H0 tidak ditolak atau ditolak? Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil sama dengan 1, maaf, saya ulang. Buat kesimpulan, apakah H0 tidak ditolak atau ditolak? Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika minus T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, maka H0 tidak ditolak. Nilai T tabel diperoleh dari tabel T dengan derajat bebas sama dengan N-2. Jika nilai sig P value lebih kecil dari taraf signifikan, maka H0 ditolak, sebaliknya H0 tidak ditolak. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada contoh kasusnya bagaimana cara kita menganalisis regresi sederhana. Di sini Pak Haryanto ingin menguji apakah ada pengaruh positif antara motivasi belajar siswa terhadap nilai ujian mereka. Untuk itu Pak Haryanto mengambil sampel sebanyak 30 siswa, di mana skor motivasi dan nilai ujiannya ada di kolom ini.
dan nantinya kita akan mencoba menentukan persamaan regresi linear sederhana, kemudian menguji apakah model regresi sederhana linear atau tidak, kemudian apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara skor motivasi belajar terhadap nilai ujian pada tingkat signifikannya 0,05. Nah, di sini sudah diketahui variabel independennya adalah X, yaitu motivasi, dan variabel Y-nya adalah nilai ujian. Nah, di sini saya juga sudah buat tabel penolong kita nantinya, di mana X di sini adalah motivasi dan Y adalah nilai ujian. Di sini X, nilai skor X ini dikali dengan Y, kemudian di sini X kuadrat, nilai X ini, kemudian di kolom yang ini adalah nanti Y kuadrat. Kemudian di bawahnya itu adalah sigma X, yaitu penjumlahan dari keseluruhan data motivasi atau skor motivasi. Kemudian di sini sigma Y juga sama, jumlah keseluruhan dari skor ujian. Kemudian di sini sigma X dikali Y, jumlah keseluruhan, dan begitu seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan hipotesis, di mana di sini H0-nya adalah tidak ada hubungan linear antara skor motivasi dan hasil ujian, di mana artinya peningkatan skor motivasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil ujian. Kemudian hipotesis alternatifnya adanya hubungan linear antara skor motivasi dan hasil ujian, yang artinya peningkatan skor motivasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil ujian. Oke, kita tentukan persamaan regresi linear sederhananya. Persamaan fungsi regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk mencari A sama dengan rata-rata Y dikurang BX rata-rata. Dan untuk mencari nilai B, karena untuk mencari A kita harus mencari B-nya dulu, yaitu B sama dengan N sigma XY. N ini adalah jumlah sampel kita, yaitu 30, yang kemudian nanti akan dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka di sini kita tinggal memasukkan datanya yang sudah ada, di mana B sama dengan N adalah 30 tadi, kemudian sigma dari XY, di sini sigma XY 111.865. Kemudian di sini kita mendapatkan hasilnya dengan 0,8213. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita akan mencoba mencari nilai A ini. Nah, kita tinggal memasukkan nilainya ke rumusnya, yaitu A sama dengan 1975, ini dari sigma Y tadi, kemudian dibagi N untuk mendapatkan rata-ratanya, kemudian nanti kita kurangi 0,8213 X, rata-rata BX ini ya, rata-rata ini B 0,8213, kemudian rata-rata X nya, X tadi adalah sigma X 1634, kemudian kita cari rata-ratanya, berarti dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 30, maka didapatkan hasilnya A adalah 21,100. Maka persamaan regresi linear sederhana dari data di atas adalah Y sama dengan 21,100 ditambah dengan 0,8213X. Nah, selain dengan cara manual, kita juga bisa memanfaatkan program SPSS untuk menganalisis regresi sederhana ini. Nah, ini sudah saya coba lakukan dengan SPSS. Di sini kita dapatkan nilai motivasi itu 0,821. Kalau tadi secara manual kita dapatnya 0,8213 gitu ya. Kemudian A-nya 21,100 dan standar errornya di sini 1,955. T-nya 10,795 dan sig-nya itu kecil dari 0,01. Mungkin untuk SPSS-nya nanti akan kita
bahas, kita lanjutkan dulu untuk uji linearitas model regresi. Y rata-rata sama dengan 21.100 ditambah 0,8213x, tidak linear secara signifikan. Kemudian hal alternatifnya Y rata-rata sama dengan 21.100 ditambah 0,8213x, linear secara signifikan. Dan di sini juga ini menggunakan SPSS. Kita akan mencari nilai F tabelnya sama dengan 420. Kalau kita lihat dari tabel SPSS ini, kita bisa lihat 1 dan 28 berarti di kolom 1 dan urutan ke 28, maka dapat 4,20 nilai F tabelnya. Sementara hitungnya itu kita mendapatkan 554,548. Maka F hitung itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yaitu 554,548 lebih besar dari 4,20. Maka H0 tadi ditolak. Dari nilai sig atau p value-nya juga itu 0,01, itu lebih kecil dari 0,05, maka juga diperoleh H0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa Y rata-rata sama dengan 21,100 ditambah 0,8213x linear secara signifikan. Dan hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai siswa. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk uji signifikansi regresi sederhana. Nah, hipotesis awalnya H0, di mana B itu lebih kecil atau sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara motivasi terhadap nilai siswa. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara motivasi terhadap nilai siswa. Dan di sini kita lihat nilai T tabelnya itu yang 0,05. Kemudian di urutan ke-28 yaitu 1,701 ya. 1,701. Nah, kita lewatkan dulu yang tabel SPSS-nya. Kita coba menggunakan rumus untuk melakukan uji signifikansi regresi sederhana. Nah, di sini rumusnya tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Vita. Nanti yang pertama kita mencari sum of square-nya. Sum of square dari xx sama dengan sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan per n. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja sama dengan tabel pembantu di awal tadi. Sigma x kuadrat itu 9426 dan seterusnya, dan kita mendapatkan nilai SSXX itu adalah 5227,47. Kemudian kita mencari sum of square T-nya, seperti itu juga kita tinggal memasukkan data yang sudah ada, maka kita mendapatkan nilai akhirnya adalah 3704,167. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil dari SPSS itu juga sama ya. SS total ini 3704,167. Kemudian untuk SS regresinya juga sama, kita masukkan rumusnya. B itu tadi sudah dapatkan 0,8213, kemudian dikalikan dengan 111865 dikurang 3227150, kemudian nanti dibagi dengan n, dibagi dengan sampel, maka mendapatkan hasilnya 3526,127. Nah, jadi regresinya itu sama dengan SPSS 3526,27. Kemudian untuk SSRS-nya sama dengan SST, nilai SST tadi dikurang dengan SSREG, maka didapatkan 178,040. Ya, residunya itu sama
didapatkan dengan SPSS 178,040. Kemudian untuk errornya yang ini kita mendapatkan SE itu 2,5216, 52,16. Kemudian kita cari SA-nya. Di sini SE dibagi nanti akar dari N dikali SSXX. Jadi tinggal kita masukkan data yang sudah kita cari di atas, maka didapatkan standar errornya 1,955. Ini juga sama dengan yang kita cari dengan menggunakan SPSS. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap A, di mana rumusnya tadi ini SA sama dengan SE per akar dari N dikali S XX dikali dengan akar sigma X kuadrat. Maka SA tadi 1,955, kemudian T, kita cari T sama dengan A per SA, maka didapatkan T nya adalah 10,795. Jadi juga sama dengan yang SPSS ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pengujian terhadap B. Ini seharusnya B. Sama juga dengan di atas, kita tinggal memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus. Maka SA-nya di sini tadi 0,035. Kemudian T-nya itu B per SA sama dengan 0,8213 per 0,035. Ini untuk SA tadi ya. Maka dapatkan T-nya 23,549 untuk nilai B. Maka di sini kita lihat untuk nilai B atau motivasi itu adalah T-nya 23,549. Nah, dari nilai T tabel sama dengan tadi ya 1,701 dan T hitung yang kita dapatkan terhadap B sama dengan 23,549, maka diperoleh T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka H0 ditolak. Begitu juga halnya dengan nilai sig dikurang dengan value-nya tadi ada 0,001, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi siswa terhadap nilainya. Demikianlah untuk analisis regresi sederhana, dan kita lanjutkan dengan analisis regresi ganda yang dilanjutkan atau dibawakan oleh Ibu Rika. Oke, terima kasih Pak Har. Ini contohnya melanjutkan dari yang analisis regresi sederhana tadi. Kalau dari sederhana tadi hanya motivasi dan hasil nilai ujian. Nah, ini kita gabung, kita tambah, yaitu yang variabel independennya adalah motivasi belajar X1 dan variabel independen kedua yaitu X2, yaitu waktu belajar yang dihitung dalam 1 minggu. Kemudian Y-nya adalah hasil belajarnya. Ini boleh yang ditanyakan Pak Haryanto ingin menguji apakah ada pengaruh positif motivasi belajar dan waktu belajar siswa yang dihitung dalam jam per minggu terhadap nilai ujian siswa. Untuk itu diambil sampel sebanyak 30 siswa. Motivasi dan nilai ujian siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini. Nah, nanti kita diminta di sini tentukan persamaan regresi linear bergandanya, kemudian ujilah apakah model regresi bergandanya linear atau tidak, kemudian apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan skor motivasi belajar, waktu belajar terhadap nilai ujian pada tingkat signifikan 0,05, alfanya 0,05. Nah, ini untuk awalnya tadi, data awalnya ada nilai motivasi belajar, kemudian berapa jam siswa tersebut belajar dalam 1 minggunya, kemudian hasil nilai ujiannya. Next, Pak. Nah, ini agak kecil sana. Nah, contoh ini kita lihat di sini diketahui variabelnya X1-nya motivasi belajar.
X2-nya adalah waktu belajar dan variabel independennya adalah nilai ujian. Nah, hipotesis utamanya H0-nya apakah nanti kita cari bagaimana mencari A-nya, B1 dan B2-nya. Apakah yang kita dapat di sini yaitu persamaan linearnya Y sama 20,85 ditambah 0,86 X1 dikurang 0,29 X2 tidak linear secara signifikan. Dan HA-nya adalah Y sama dengan 20,85 tambah 0,86 X1 dikurang 0,29 X2 linear secara signifikan. Nah, di sini nanti tentukan nilai kritis berdasarkan taraf signifikan alfanya dan tentukan nilai F-tabel dengan derajat bebasnya pada derajat bebas regresinya adalah K, sedangkan derajat bebas residualnya adalah N kurang K kurang 1. Nah, ini gunanya untuk melihat nanti adalah F-tabelnya. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai statistik, dalam hal ini nilai F dengan rumus. Dan tentukan daerah kritisnya. Next, Pak. Next saja, Pak. Nah, ini yang sudah saya buat. Di situ ada, kita lihat X1-nya adalah itu motivasi belajar, X2-nya jam belajar, kemudian nilai Y-nya adalah nilai ujian. Nah, nilai dari 30 siswa itu untuk X1-nya kita jumlahkan, begitu juga dengan X2 dan Y-nya. Kemudian kita kalikan X1 dikali Y. X2 dikali Y, kemudian X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Semuanya kita jumlahkan karena menggunakan sigma. Nah, jadi sehingga SS X1, X1-nya adalah sigma dari X1 dikuadratkan, artinya adalah jumlah dari X1 yang sudah dikuadratkan. Jadi kita lihat ini adalah di kolom 1, yang nomor tidak kita hitung, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ini. Nah, X1 kita kuadratkan, hasil semuanya kita jumlahkan. Kemudian, beda dengan sigma X1, artinya kita melihat sigma X1 yang di sini. 1, 6, 3, 4 baru kita kuadratkan. Jadi beda antara sigma X1 yang dikuadratkan dengan jumlah sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Sehingga diperoleh SS X1-nya adalah 5227,47. Begitu juga dengan X2 dan X2-nya kita hitung memperoleh nilai 130,70. 1 dengan X2-nya adalah sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N, sehingga diperoleh 764,60. Kemudian SS X1Y-nya berarti kita peroleh 4293,33. X2 dengan Y itu 622,5. Y dengan Y-nya 3704,17. Next, Pak. Nah, jadi persamaan regresi berganda. Jadi kita nanti menentukan persamaan regresi bergandanya, kemudian untuk menguji model linear, maka dilakukan langkah-langkah H0 sama dengan Y yang kita dapat dari mana persamaan ini. Nanti next, Pak, ada di berikutnya. Nah, ini untuk mencari B1-nya, kita tadi sudah memperoleh X1, X1, X2, X2, X1Y, X2, X1Y, X2Y, dan Y dengan Y. Sehingga kita peroleh sini B1-nya adalah, kita masukkan dari yang perhitungan tadi yang di atas, diperoleh B1-nya 0,86. Dan B2-nya diperoleh negatif 0,29. Nah, A-nya adalah sigma Y per N, dikurang B1 dikali sigma X1 per N, dikurang B2 kali sigma X2 per N, sehingga diperoleh A-nya itu adalah 20,85. Nah, ini kalau kita hitung dengan menggunakan SPSS, hasilnya sama. Next, Pak. Kita lihat di sini, oleh F-tabelnya adalah, kita lihat untuk yang kita lihat kolomnya adalah DB regresinya, yang tadi K-nya 2. Nah, jadi angka 2 di atas, kemudian kita pasangkan yang di sebelah kirinya ini, untuk melihat ke barisnya itu adalah 27, sehingga diperoleh 3,35.
Sedangkan F hitungnya adalah mean square regresinya, rata-rata kuadrat dari regresinya dibagi dengan rata-rata kuadrat dari residualnya, mean square residual. Sehingga, nah bagaimana rumus dari SS regresinya? Rumusnya ini B1 dikali SSX1Y tadi kita sudah peroleh, B2 dikali SSX2Y, sehingga diperoleh 3,527,7486. Nah, mean square regresinya adalah SS K, yaitu K-nya tadi 2 variabel independennya, diperoleh 1,763. Sehingga SS totalnya adalah diperoleh 3.704,1667. Sehingga SS residualnya adalah SS total dikurang SS regresinya sehingga diperoleh 176,4181. Nah, mean square rata-rata kuadrat dari residualnya adalah SS residual dibagi N dikurang K kurang 1, yaitu diperoleh 6,5340. F hitungnya yaitu MS regresi dibagi MS residual, sehingga diperoleh 269,9532. Nah, kalau kita lihat ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka hipotesa kita tadi H0 tadi ditolak. Nah, atau dengan cara lain, ini cara lainnya bisa kita menghitungnya R-nya. Nah, ini yang kalau kita lihat dengan SPSS-nya, kita lihat F-nya itu 2, ini ya ini F-nya adalah, Pak, yang F-nya, F, coba Pak, yang ini ada di kolom ini, F Ceng itu 269 sama dengan kita cari tadi, makanya lebih besar, sehingga ditolak. Sedangkan kalau p-value-nya kita lihat itu ini p-value-nya adalah 0,01 ke 0,05, makanya H0-nya adalah ditolak. Jadi ada bisa disimpulkan bahwa motivasi dan waktu belajar itu secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil belajar. Tadi untuk yang kita punya kan tadi ada tadi kita punya hipotesisnya yang coba Pak hipotesisnya tadi Pak. Nah ini sig-nya tadi kecil dari 0,01 kan Pak, 0,01. Ya. Berarti dia kan kecil dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan dari motivasi belajar dan waktu belajar terhadap nilai hasil belajar siswa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencobakan untuk pengolahan regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja di sini saya buat skor motivasi. Kemudian ada skor ujian, desimalnya 0 saja. Kebetulan di sini file Excel-nya sudah kebuka, jadi saya tidak pakai import, jadi saya kopikan saja. Maka sudah ada data di sini, skor motivasi dan skor ujian di sini. Oke. Kemudian kita langsung ke analyze dan regresi, kemudian linear. Skor motivasi itu adalah independen dan skor ujian itu dependen. Kita masukkan ke dependen ujian dan motivasi kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini kita dapatkan skor motivasi dan sini R-nya, ANOVA-nya juga ada. Kemudian ini koefisiennya antar nilainya masih sama dengan yang tadi. Mungkin hanya seperti itu bagaimana mengolah
data regresi sederhana dengan menggunakan SPSS.